Sahabat YouTube, kembali lagi. Di sini saya ada kulkas Polytron satu pintu. Ini setelah saya cari kerusakannya, ternyata bocor di bagian pipa kondensor. Kulkas ini tidak hanya bocor di bagian kondensor, tapi mesin juga ikut mati. Kondensor ini sudah saya potong dan sudah saya pressing, ternyata jarum terus turun. Ini sudah saya potong juga. Kemungkinan kulkas ini walaupun tidak dingin tetap dicolokkan listriknya, dan kompresor ini overhead pada runningnya putus. Solusinya harus ganti mesin. Di sini mesin akan saya lepas, ganti yang satu pintu juga. Ini nilainya kode 30. Di sini sudah saya siapkan, ini bekas satu pintu LG kode 24, tapi ini pakai kapasitor, jadi lebih halus, lebih enteng. Nilainya sama 1/8. Kompresornya saya lepas dulu sambil lanjut. Untuk teman-teman, untuk mendukung channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya. Saya ucapkan beribu banyak terima kasih, dan saya doakan semoga sehat selalu dan mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Amin. Teman-teman, kulkas yang sudah rusak atau tidak dingin lebih baik cepat dilepas colokan listriknya supaya tidak menjalar kerusakan yang lain dan diperbaiki. Kompresor ini sebelum dipasang dicek olinya, atau kemungkinan berkurang bisa ditambah lagi. Jalur perkabelan saya pasang dulu. Ini ada kapasitor, saya sambung saja tanpa soket. Soket saya potong. Ini pipa dorong sudah saya sambung pipa tembaga yang nanti nyambung ke kondensor. Dan pipa yang satu ini pipa untuk pengisian freon sudah saya sambung pentil. Ini kondensornya saya pasang 8U. Karena kondensor ini bukan baru, jadi habis saya flashing, saya bersihkan. Ini pentil masih terpasang. Kondensor sudah saya baut 8U, dan di sini pentil harus dipotong. Saya pasang filter. Dipotong dan dipasang filter. Ini saya pasang dulu untuk menyingkat waktu. Ini pipa dorong sudah saya sambung ke kondensor, dan filter sudah saya sambung ke pipa kapiler. Di sini pipa kapiler pendek, jadi saya sambung sok. Dan ini pipa vakum. Saya coba nyalakan dulu. Ini angin sudah keluar. Pipa ini ditutup untuk mengetes jalur evaporator. Di sini ditutup untuk pipa besarnya, pipa balik. Juga mengetes kalau masih ada sisa oli. Di sini nanti angin menyembur. Dan kering.
sudah bersih. Coba sekali lagi. Kering. Baik. Sekarang ini dipotong, dibuka kembali. Dan ini akan saya sambung las. Listrik dicabut dulu. Dan untuk pipa besar dibuat sok dengan tang. Tinggal dilas. Masih panas, jangan dinyalakan, dinginkan dengan kain basah. Ini sudah dingin, kemudian dinyalakan dan angin sudah keluar dari kapiler untuk vakum. Dipasang ampere, tang ampere. Karena masih kosong, jadi ampere 0304. Selang manifold dipasang. Ini yang warna kuning, yang lurus ke jarum analyzer, dipasang ke pentil untuk pengisian freon. Jarum bergerak turun, kemudian disiapkan cairan metil. Saya isi 2 garis dari botol, 2 garis, dan ini bisa untuk mengecek vakum. Ini masih melembung udaranya sampai tidak ada udara yang keluar lagi. Setelah ditunggu beberapa menit, dicek kembali, ini sudah tidak keluar lagi. Kemudian dicabut listriknya dan metil dimasukkan. Ini menghisap sendiri sampai habis. Dan habis, ini pipanya ditutup dan dipres pakai tang, kemudian dilas. Dinginkan kembali dengan kain basah. Di sini jarum analyzer di bawah 0 PSI. Kemudian kita siapkan freon. Saya memakai freon kaleng. Ini sambung ke selang warna merah. Dibuka freonnya. Ini posisi belum dinyalakan kulkasnya. Sebelum masuk ke kulkas, dibuang. Ini untuk memaksimalkan freon yang ada di selang tidak tercampur dengan udara kosong. Sambil perhatikan jarum, kemudian freon dimasukkan ke kulkas. Ini jarum bergerak naik sambil dicek. Ini dibiarkan dulu sampai maksimal, kemudian ditutup. Ini sudah masuk freonnya. Sekarang dinyalakan kulkasnya. Ini jarum bergerak turun sampai ke 0 PSI.
dan perhatikan ampere. Tang ampere saya pindah karena terkena sinar matahari. Ampere sudah mulai bergerak naik 0,4, dan jarum analiser ini sudah di 0 PSI. Kemudian ditambah lagi freonnya, dibuka untuk keran freon ini. Nanti jarum di angka 10 PSI, atau kita gerakan sambil dibuka tutup untuk melihat pergerakan ampere. Ampere ini nanti sampai di antara 0,5 atau 0,6. Sambil dipegang ini filter sampai filter hangat dan pipa hisap ini sampai terasa dingin. Kita sinkronkan dengan ampere dan jarum analiser, juga es yang ada di evaporator. Dicoba ini untuk keran ditutup dan jarum masih di bawah 10 PSI. Kita tambah lagi secara pelan. Sekarang dicek kembali, dan ini sudah di antara 10 PSI. Kita tutup freonnya. Betul 10 PSI. Sudah 10 PSI. Kita kontrol ampere 0,4 dan jalan 0,5. Ini filter sudah hangat. Pipa hisap ini sudah ada rasa dingin. Dicek untuk evaporatornya, dan saat dibuka ini hawa dingin sudah keluar dan tutup freezer ini sudah berembun. Sudah merekat untuk evaporatornya, dan es sudah rata. Sangat merekat saat telapak tangan ini basah. Untuk volume termostat ini pada posisi nomor 4, dan maksimalnya sampai otomatis ini jalan, bisa hidup dan mati. Ini sudah maksimal untuk pengisian tiap kulkas yang mengalami kerusakan pada jalur freon. Sekarang untuk melepas pentil pengisian freon. Pentil ini dijepit dengan tang, karena ini pipa kapiler jadi sangat mudah. Dan setelah lepas, ini ditutup dengan las. Baik sahabat YouTube, perbaikan kulkas kali ini sukses. Semoga video ini bermanfaat, dan semoga kita bisa jumpa kembali di tutorial berikutnya.